Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di SMAIT Podcast. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita bisa bertemu lagi di acara SMAIT Podcast. Acara ini rutin diadakan untuk mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya, ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa didapat oleh kita dan oleh masyarakat pada umumnya. Baik para pemirsa, alhamdulillah di kesempatan ini saya sangat bahagia sekali nih kedatangan tamu istimewa, ya, orang-orang yang soleh, mudah-mudahan ya, insya Allah nanti ke depan beberapa waktu ke depan bisa memberi pencerahan kepada kita, bisa memberikan ilmunya kepada kita, juga informasi-informasi terkait dengan perkembangan keagamaan yang ada di Kecamatan Tenjolaya. Di sebelah saya sudah ada di hadapan saya, beliau adalah Bapak Kiai Marpu SPDI. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Beliau adalah Sekretaris Umum MUI Kecamatan Tenjolaya. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya alhamdulillah kita juga sudah kedatangan ini sahabat saya Pak Kiai Kanda Iqbal. Beliau adalah Sekretaris MUI Desa Tapo 1. Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillah, ya, saya sangat senang sekali hari ini kedatangan tamu-tamu yang istimewa, dan saya juga tidak sendiri, ditemani oleh Pak Sukmadi, teman perjuangan. Ya, teman perjuangan sekaligus beliau adalah diberi amanah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Beliau yang menghitam putihkan SMA itu. Masya Allah. Ya, assalamualaikum Pak Sukmadi. Beliau itu kalau saya ini Pak Kiai, kalau saya belajar dari beliau adalah ilmu menghadapi sesuatu dengan senyum. Masya Allah. Ini bahagia terus. Iya, bahagia terus Pak Sukmadi ya. Hadapi masalahnya. Saya sampai diberitahu oleh beliau bagaimana sejarah namanya itu dari S semua ya. Nanti lain waktu kita podcast tentang kita ya. Baik pemirsa, kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai dengan MUI Kecamatan Tenjolaya dan MUI Desa Tapo 1. Mudah-mudahan banyak hikmah nanti yang akan kita ambil dari obrolan kita, dengan tujuan kita mudah-mudahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya buka Pak Kiai sehat. Alhamdulillah. Pak Kiai Kanda Iqbal sehat ya. Alhamdulillah. Ini sedikit Pak Kiai ini terkait dengan SMAIT Tenjolaya ini dibuka pada tahun 2024. Yeah. Kemarin alhamdulillah juga Pak Kiai Kanda Iqbal hadir ya di peresmiannya oleh Pak Camat juga Kepala KUA, dengan harapan mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk masyarakat Tenjolaya. Pada kali ini kita akan berbicara tentang kiprah MUI di Kecamatan Tenjolaya. Sebenarnya Pak Kiai Marpu nih, saya pengen ngobrol-ngobrol nih, bagaimana kira-kira perjalanan MUI atau kiprah MUI di Kecamatan Tenjolaya selama ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAIT Kecamatan Tenjolaya beserta Pak Wakil, dan alhamdulillah saya didampingi oleh MUI Desa Tapo 1 ya, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum. Alhamdulillah kita MUI Kecamatan Tenjolaya hari ini diundang oleh pengurus yayasan SMAIT Tenjolaya. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan manfaat dan berkah. Amin. Khususnya bagi keluarga besar ya, SMAIT Tenjolaya dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin yang berada di manapun berada. Mengenai kiprah MUI ya, Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Tenjolaya, tentunya kita melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanah ya, karena MUI kecamatan itu hanya
sebagai cabang dari kabupaten dari provinsi dan provinsi juga dari pusat, dan visi misinya harus sama, dari atas ke bawah itu harus sama, yaitu diantaranya jadi yang tugas fungsi yang pertama adalah harisul ummah. Tugas pokok itu kita sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, yang di situ di dalamnya adalah dakwah. Di antara dakwah itu adalah harisul ummah, menjaga umat, menjaga akidahnya, jangan sampai akidahnya terjerumus kepada akidah yang sesat. Makanya kita di Tenjolaya itu, alhamdulillah, kepengurusan MUI Kecamatan Tenjolaya itu sudah lengkap, Pak. Yang alhamdulillah ya, kita meneruskan pendahulu kita ya. Seingat saya tahun 2006 mulai Kecamatan Tenjolaya ini berdiri, itu MUI-nya perpindahan dari Campea. Beliau adalah wakil Campea dulu, kemudian sekaligus menjadi ketua ya, di Kecamatan Tenjolaya dari 2006 sampai 2015. Kemudian dilanjutkan lagi dengan periode ketiga, yaitu 2015 sampai dengan 2019. Qadarullah beliau meninggal, kemudian diganti oleh Kiai Aceng sebagai PAW waktu itu sementara. Kemudian PAW-nya adalah Kiai Ansor waktu itu. Kemudian waktunya yaitu waktu muscam, musyawarah kecamatan, yang terpilih waktu itu yaitu Kiai Aceng Gunawan. Dan disitulah saya diamanahi oleh Kiai Aceng supaya mendampingi beliau. Dan tidak lama kemudian beliau meninggal tahun 2020 dan digantikan oleh Pak Kiai Haji Kholiluddin yang sekarang. Nah, banyak pengalaman yang saya dapat dari kepengurusan MUI. Yang pertama dulu 2015 itu belum ada pengajian di kecamatan, Pak. Kecamatan. Makanya kita dari bawah ini dulu alhamdulillah berjuang bagaimana caranya berusaha untuk mengadakan kita silaturahim ke setiap desa untuk mengadakan pengajian ya, dalam rangka di bingkai dengan silaturahmi pengajian, supaya apa? Tugas harisul ummah ini. Jadi kalau kita tidak silaturahmi ke desa itu, tidak tahu kita umat di desa itu seperti apa. Tapi dengan kita ada kepengurusan di desa juga ada kepengurusan di tingkat RT. Jadi apapun masalah yang ada di wilayah Kecamatan Tenjolaya, kata peribahasa, jarum jatuh pun itu nanti ketahuan oleh pengurus desa. Makanya ketika kita ada masalah yang mengarah kepada kerusakan akidah di Kecamatan Tenjolaya, itu wajib MUI tahu. Makanya kita sepakat dengan Muspika ya, dengan Muspika bahwa di Kecamatan Tenjolaya itu yang namanya lembaga itu harus bersih dari yang namanya akidah-akidah yang merusak umat ya. Termasuk akidah yang radikal, akidah yang intoleran. Nah, kita harus tahu temu itu, harus tahu. Termasuk juga saya Pak di KUA, di Kementerian Agama juga saya termasuk penyuluh di bidang itu Pak. Jadi merangkap. Jadi dakwahnya itu merangkap dari dua lembaga, dari kementerian saya. Kalau di KUA itu penyuluh agama ya? Penyuluh agama, tapi saya membidangi ini Pak, membidangi tentang aliran sempalan dan radikalisme. Makanya saya menyatu dengan MUI itu, alhamdulillah. Secara regulasi saya ada di Kementerian Agama dan secara pelaksanaan itu di MUI. Maka ketika kita ditugaskan untuk menjaga harisul ummah ini, ya kita alhamdulillah kuat Pak. Secara di kementerian, kemudian di MUI
MUI juga sebagai apa namanya filternya, Pak. Yang menyatakan sesat atau tidak sesat kan MUI, Pak. Tidak ada yang yang boleh, ya. Tidak ada yang sah untuk menyesatkan atau tidak sesatkan kecuali MUI. Lurah, camat itu nggak bisa menyesatkan, nggak bisa. Ini katakan sesat, ini katakan tidak. Artinya Pak Kiai untuk fatwa itu domain MUI, untuk fatwa itu tentang akidah sesat atau tidak sesat. Hanya mungkin untuk lembaga-lembaga pemerintah dan sebagainya melaporkan ke atau menyampaikan ke paling itu ke bidang fatwa. Ke bidang fatwa. Jadi kalau yang namanya kita kan hidup di NKRI, Pak. Jadi NKRI itu kan membawahi seluruh agama yang disahkan di Indonesia dalam agama ya. Dalam hal Muslim itu untuk itunya adalah MUI gitu, Pak. MUI. Makanya kita apa namanya untuk hari Sulma tadi, Pak. Hari Sulma itu alhamdulillah kita sudah punya pasukan di Tanjung ini, punya MUI desa, kemudian MUI kecamatan pun ada di bidang fatwa, ada bukan fatwa. Kalau sekarang itu namanya pengkajian keagamaan. Kalau yang namanya fatwa itu hanya dari MUI pusat. Yang memfatwakan itu hanya MUI pusat. Kalau di kecamatan kita hanya apa namanya pengkajian keagamaan. Makanya kita di setiap desa, di setiap pengajian kecamatan itu ada yang namanya Bahsul Masail. Bahkan dari mulai 4 bulan yang lalu kita memprogramkan bahwa Bahsul Masail itu harus di aula desa. Aula desa. Kalau dulu dari tahun 2020 kita berada di Masjid Husnuman. Ya. Setiap bulan itu menampung pertanyaan dan masalah dari setiap masyarakat. Makanya itu tadi di setiap masyarakat di setiap desa itu mengalir masalah dari desa itu dari terutama berkaitan dengan keagamaan. Dengan keagamaan ya. Baik ya makanya di situ dibahas kita di kecamatan. Kemudian ada yang masuk ke ranah rekomendasi ke kecamatan, ke Muspika. Jadi ketika ada masalah di masyarakat, ya, contoh dulu itu ada usulan dari masyarakat, ada kegaduhan ya, ada kegaduhan dari masyarakat Desa Gunung Mulia itu tentang ada satu orang yang memelihara anjing, anjing jumlahnya itu banyak, sehingga itu mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama di dekat masjid, Pak, di dekat masjid. Ketika masyarakat sedang melaksanakan sholat, itu suara anjing ganggenggong dan sebagainya, itu masyarakat komplain temui. Bagaimana caranya? Kita menyelesaikan masalah itu tidak dengan apa? Tidak dengan radikal dan sebagainya, tapi kita musyawarah dengan musyawarah lagi. Kita musyawarah dengan Muspika dan sebagainya. Dan MUI merekomendasikan MUI merekomendasikan kepada Muspika itu untuk dihentikan. Makanya alhamdulillah solusinya itu adalah diangkut ke balai peternakan itu, Pak. Jadi tidak dirusak nanti kan. Jadi apa namanya menyelesaikan masalah tanpa menyisakan masalah. Alhamdulillah seperti itu. Hari Sulma itu. Hari Sulma datang. Baik Pak Kiai, sangat komprehensif sekali Pak. Jawabannya betul-betul. Sedikit Pak Kiai dari saya ya, sebelum nanti Pak Sukmadi juga bisa bertanya ke Pak Kiai Kanda Iqbal atau Pak Kiai Marfu. Selama ini yang Pak Kiai rasakan ya sebagai pengurus MUI, ada nggak Pak kendala-kendala yang dihadapi dari masyarakat yang terkait dengan keagamaan di kita gitu Pak? Misalkan Bapak pernah mengalami kendala-kendala apa dalam kiprah tadi menjaga akidah masyarakat itu? Tentunya sebuah visi dan misi, Pak. Dakwah itu tidak lepas daripada tantangan ya. Peluang tantangan itu selalu ada ya. Cuma kita prinsipnya selagi kita masih bisa berusaha ya, kita dengan cara musyawarah, dengan cara apa namanya silaturahim, tergantung masalahnya, Pak. Kalau masalah apa namanya keberlangsungan gitu, keberlangsungan organisasi ini kan dengan apa, Pak? Yaitu dengan apa namanya dengan apa namanya kekuatan ya, baik kekuatan secara dorongan fisik ataupun materi ataupun non materi ya. Kegiatan pengajian MUI umumnya, baik MUI desa maupun kecamatan itu tidak
tidak akan berjalan tanpa adanya sumbangsih dari baik masyarakat maupun dari pemerintah. Makanya kita kendala ada. Kita membuat program, diantaranya program pengajian dari 2019 kita instruksikan ke MUI desa supaya berkoordinasi dengan kepala desa, ya, bagaimana ini untuk bisa terwujudnya pengajian desa. Nah, alhamdulillah kita waktu itu dengan Pak Camat, ya, Pak Camat Paripat waktu itu 2020 kita berunding di dalam suatu kumpulan yang namanya Raker MUI, ya, rapat kerja MUI untuk 5 tahun, yang rapat dari panjang. Alhamdulillah Pak Camat itu memberikan peluang kepada desa untuk menganggarkan sebagian anggaran desanya itu untuk kegiatan desa itu dibagi ke MUI, kayak pembinaan wanita, penanganan stunting, itu kan bisa ditangani oleh MUI kan itu. Nah, kan itu ada anggarannya, Pak. Ada anggaran. Maka anggaran itu yang tadinya dilaksanakan oleh desa, maka diambil alih oleh MUI, diantaranya seperti itu. Ya, itu untuk bisa mengadakan kegiatan. Jadi kendala-kendala itu pasti ada, tapi kita tetap kita berusaha. Bisa ditangani. Ya, tidak ada yang tidak bisa Pak semuanya. Insya Allah kalau kita tekannya kuat, insya Allah kita apapun keinginan kita yang mulia gitu kan, ada aja jalan gitu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara koordinasi, bersilaturahmi, berkolaborasi. Ya, tidak hanya kekuatan MUI saja, tapi kita berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Tanda bahwa sinergitas dengan lembaga-lembaga lain, ya. Seperti apa, Pak? Seperti ini kegiatan PHBI kita, kegiatan PHBI, baik kegiatan Hari Santri, ya. Hari Santri itu kan kegiatan domain, ya, MUI di situ, NU di situ, gitu. Karena kita anggarannya tidak ada, kadang-kadang kita berkolaborasi dengan kecamatan, kemudian kecamatan juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan. Jadi kalau digabung itu, ya semuanya jadi berjalan, gitu. Ada yang sumbang materinya, ada sumbang pemikiran dan sebagainya, acara dan sebagainya. Insya Allah itu semuanya jadi terlaksana, gitu. Jadi MUI dengan pemerintah, MUI dengan lembaga pendidikan itu selalu sinergi. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Kami di MUI ini ada grupnya, Pak. Ada grup pesantren, ada pondok pesantren, ada 40 pesantren yang tergabung di pesantren, Pak. Kemudian di pimpinan-pimpinan lembaga juga ada yang menangani bagian organisasi ini, Pak Iqbal, bagian organisasi. Jadi semua lembaga pendidikan, baik pesantren maupun sekolah, insya Allah ada linknya dengan MUI. Ada linknya dengan MUI. Terima kasih Pak Kiai, terartinya bahwa sinergitas antara lembaga MUI dengan lembaga pemerintahan yang lain, alhamdulillah di Tanjung Raya sangat baik, ya. Baik Pak Madi, mungkin kita ya, mangga ini Pak Wakil Kepala barangkali ada yang ditanyakan baik ke Kiai Maruf, ya coba ke desa ya dong. Kegiatan desa apa aja? Silakan Pak Madi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bangga sekali bisa bertemu sama. Sambil kopi Pak, silakan. Bertemu sama desa kecamatan, Pak. Oke, ya. Ini Pak Kiai, saya mau tanya nih Pak, tantangan paling berat ya dakwah MUI di desa, di kecamatan itu apa? Ada dulu tahun 2000-an awal saya pernah tuh Pak dapat kajian dari MUI gitu kan, yang katanya itu di Indonesia itu ada kurang lebih 300-an aliran yang sempalan gitu dan sebagainya kan. Itu bagaimana kondisi keagamaan di desa maupun di kecamatan di Tanjung Raya ini gitu. Terus tantangannya seperti apa, cara antisipasinya bagaimana? Itu aja mungkin dulu ya ini ya. Ya. Baik, saya dulu ya. Jadi untuk tantangan dan peluang itu pasti ada ya. Karena MUI ya ditugaskan fungsinya itu adalah hari seluma tadi, gitu. Dan MUI telah membuat kriteria, diantaranya ada 10 kriteria untuk
Di situ bisa dibaca di kriteria aliran sesat menurut MUI. Maka seluruh pengurus MUI dari atas sampai bawah itu ketika ada ada riak-riak amaliyah masyarakat dimanapun ya, jadi di Indonesia yang masuk kategori 10 itu pertama SOP-nya itu dari tingkat desa itu dilaporkan ke tingkat kecamatan. Pokoknya di sini ada amalannya ini berbeda gitu kan, gitu. Nanti kita kaji, dilaporkan dulu dari desa ke kecamatan dikaji, kalau bisa diselesaikan di kecamatan ya selesaikan di kecamatan. Ya. Kalau tidak bisa diselesaikan di kecamatan karena membangkang umpamanya, ya dilaporkan ke tingkat kabupaten. Kabupaten tidak bisa ke provinsi dan sampai ke pusat. Biasanya gitu. Kalau SOP-nya seperti itu. Jadi ada kriteria itu, Pak. Ada kriteria yang 10 aliran sesat itu. Seperti halnya tentang viral di suatu daerah. Di suatu daerah ada viral baik perkataan maupun amalia. Pokoknya sholatnya tidak sesuai dengan sholat yang ada, gitu kan? Atau dalam suatu perkataan, umpamanya yang paling banyak itu adalah yaitu menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah tafsir, itu diantaranya seperti itu. Nah, kalau ada terdapat kepada itu, nah itu akhir-akhirnya itu Pak, kalau yang sifatnya nasional itu masuknya ke pengadilan. Gitu. Untuk di Tanjolaya, ya makanya kami di Tanjolaya ini berkolaborasi membuat kesepakatan yang namanya Piagam Tanjolaya. Ada 10 kriteria juga Piagam Tanjolaya. Di antaranya untuk menjaga wilayah Tanjolaya ini dari aliran sempalan itu, dan itu dimungkinkan ada Pak, dimungkinkan ada, baik masuk ke lembaga pendidikan, baik pesantren atau sekolah. Setiap itu di piagam itu diantaranya setiap lembaga yang mau didirikan itu harus ada rekomendasi dari MUI. Jadi MUI nanti masuk ke situ. Nah, masuk ke situ siapa yang mendirikannya, siapa pengelolanya, latar belakangnya dari mana, gitu kan? Nanti kita tahu ini kemana arahnya kan, seperti itu. Makanya alhamdulillah ya kita sudah berjalan 5 tahun di Tanjolaya. Pada prinsipnya siapapun yang mendirikan lembaga di Tanjolaya itu yang penting tidak membuat kegaduhan ya dalam segi akidah, dalam segi amalia silahkan saja ya, masing-masing organisasi NU, Muhammadiyah, Persis masuk ke Tanjolaya, tetapi jangan bikin gaduh gitu. Kalau bikin gaduh itu masuk ke tibung nanti. Jadi ada kesepakatan Pak, ada 10 kriteria Tanjolaya ini. Makanya alhamdulillah ya lembaga-lembaga yang baru gitu alhamdulillah mentaati piagam-piagam yang kita buat dengan muspika di Kecamatan Tanjolaya itu Pak. Jadi cara mengatasi seperti itu. Tantangan ada Pak, pasti ada. Dulu ada pesantren yang mengajukan, kita lihat ini tidak sesuai Pak, tidak sesuai ini indikasinya akan gaduh itu ke depannya. Yang menurut menurut kajian kita itu ke depannya ini akan gaduh, maka kita stop. Tidak diberikan rekomendasi sehingga meskipun itu sudah dibangun itu bisa dihentikan. Kita kerjasama dengan pemerintah. Ini sinergi supaya menjaga umat jangan sampai gaduh. Itu cara. Kalau di desa sendiri gimana? Pernah mungkin nggak kasus-kasus Ya kalau untuk dari desa Tapos 1 itu sendiri tantangannya ya, kalau dari segi tantangan itu daripada komunitas sempalan tersebut yang berkamuflase ya, itu sehingga rada sulit untuk terdeteksi. Kamuflasenya biasa itu dengan status pendatang ya, kontrak di Vilangin ya, atau buat pengajian awalnya seperti seakan-akan aswaja, tapi ternyata di dalamnya diiringi dengan aktivitas internal mereka, sehingga kurang terdeteksi karena yaitu bunglon mereka ini. Strateginya itu seperti itu. Takiah ya. Baru kedua karena faktor memang lokasi tempatnya. Jadi lebih dominan mereka di ujung-ujung kampung. Ya di ujung-ujung kampung yang tanda kutip yang pemahaman agama warganya masih
di bawah standar, sehingga banyak yang terangkul untuk ikut arus. Entah diiming-imingi dengan mungkin materi maupun material. Pak Kiai, dan itu Pak Kiai pernah mengalami sendiri ya bahwa di masyarakat sini Ada beliau yang bertindak. Nah, dari kecamatan, karena kami dari desa, ini sebatas memberikan laporan. Ya. Oh, satu konturnya juga pila-pila banyak ya, Pak, ya. Iya. Artinya memungkinkan sekali mereka untuk masuk ke. Makanya kata saya yang punya villa pun itu harus rekomendasi juga. Iya, seharusnya. Iya, takutnya kan diisi oleh Iya. yang enggak kan itu seperti itu. Enggak, betul seperti itu. Nah, baru yang ketiga ya pemahaman tentang warga itu sendiri yang tadi saya bilang, karena mungkin aktivitas mereka banyak di ladang ya, bekerja buruh serabutan, sehingga kurang memperdulikan masalah tersebut. Nanti kalau sudah viral baru oh selama ini nah, jadi masyarakat itu bukannya mereka tidak bersinergi dengan kami ataupun kooperatif, tapi memang mereka kefakiran mereka yang menghalangi untuk melaporkan. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk secara internal organisatoris, MUI ini sangat ketat ya, karena terbukti saya alhamdulillah jalan 12 tahun tinggal di Kecamatan Tejolaya, tapi baru satu periode ini dilibatkan di MUI. Karena Pak, betul-betul selektif mungkin mereka merangkul. Nah itu luar biasa, jadi betul-betul saking selektifnya itu sebelum dieksekusi dijadikan pengurus, psikotes harus ada mungkin. Ditelisik dulu ya. Masya Allah. Kayak uji menteri kan. Ya karena ini bicara undang nanti kita. Karena bicara keumatan kan ya, luar biasa gitu. Yang dimana kita juga harus bahasanya harus samina wa ta'na juga terhadap pucuk pimpinan ya kan, loyalitas seperti itu. Tapi di satu sisi dibutuhkan keikhlasan, kan ini perkara keumatan, bukan bekerja karena ada nominalnya, tapi betul keumatan. Seperti yang tadi beliau katakan Pak Sekum, ketika memang kita tidak ada budget, kita tetap jalan. Nah terbukti kami, kepengurusan kami ini sekarang untuk pengajian syariah tingkat desa itu hampir mau ke 40. Dan itu baru kita berjalan karena seperjalan periode beliau. Saking ingin betul-betul terdidik MUI desa juga. Nah, karena memang MUI desa itu bagaikan kuping dan mata bagi kecamatan kan. Ya, kita bagian subkon terkecil ketika yang kecamatan itu bagian daripada cabang kabupaten, ya kita yang terkecilnya yang betul-betul bersinggungan langsung dengan masyarakat itu sendiri. Betul. Iya. Jadi seperti itu. Jadi pelaporan-pelaporan seperti ada kami beritahukan juga ketika pendirian pondok pesantren itu kita survei dulu, kita lihat arahnya kemana, materinya apa, pendidikan agama kitabnya apa, kira-kira pondok ini atau majelis taklim ini berafiliasi kemana nih. Nah kita bisa cium kan? Dan itu bisa dideteksi ya. Bisa, sangat bisa. Alhamdulillah sudah ada, karena kita sering terlibat diundang oleh kecamatan untuk dalam pembekalan dari kabupaten. Jadi alhamdulillah kita ada pemahaman tersebut, dan itu berlaku setahun sekali ya. Dari pembekalan langsung dari kabupaten pemateri 3 orang biasanya. Jadi situ kita mendapatkan wawasan dan keberanian untuk melakukan tersebut. Karena ketika kita bersinggungan dengan masyarakat, ketika kita salah berbicara itu akan meretakan hubungan. Karena di desa ini kan kita hubungan keluarga juga. Kita mau eksekusi keluarga, ya kan? Mau eksekusi uang, sama, misalnya kan? Gitu. Jadi sehingga kita harus mengedepankan yaitu ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh para senior-senior kita. Bagaimana caranya? Jadi ada clue-cluenya gitu lah. Seperti itu untuk kita bisa merangkul agar kita memecahkan masalah tanpa masalah. Ini bukan motor kendaraan ya. Iya, ini solusi aja deh ya. Seperti itu. Terima kasih. Yang kedua kan ada nggak ya fungsi kemitraan MUI gitu kan ya, dalam kepentingan itu seperti apa sih gitu kan, sistemnya gitu. Itu antara apa ya, kolaborasi, kerjasama gitu kan, kemitraan dari MUI ke tingkat-tingkat sekolah, pelajar, sebagainya itu ada nggak ya? Untuk kemitraan ke lembaga-lembaga pendidikan ya. Jadi di Rakermu itu kan memang kita melindungi dalam artian sebagai sesepuh lah itu. Nanti apapun yang dibutuhkan oleh lembaga nanti mungkin bisa bisa turun atau secara berkala kita turun
berkunjung ke sekolah-sekolah, dalam artian sekarang kan maraknya judi online, maraknya pergaulan bebas ya di usia-usia remaja. Kita sesekali kita ada program untuk namanya MUI Good School, Pak. Jadi ada MUI Good School. Jadi MUI itu nanti berkunjung ke sekolah-sekolah menjelaskan tentang pemahaman sesat, tentang hal-hal yang akan merugikan mereka gitu kan. Kita jaga siswa dan siswinya, santrinya gitu kan. Ada program dari kabupaten yang namanya MUI Good School, dan insya Allah itu diturunkan di kecamatan nanti. Alhamdulillah di Kecamatan Tonyala ini udah beberapa sekolah, ada beberapa pesantren yang kita turun di sana langsung. Yang namanya program MUI Good School. Di MUI masuk ke sekolah-sekolah beberapa hari gitu kan, nanti untuk bertemu dengan siswa atau santri yang mengenai ke MUI-an dan mengenai apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan fungsi MUI gitu kan, gitu Pak. Itu dengan pengajuan atau memang sudah ada sendiri bisa dengan program dari MUI kecamatan, kita ditunjuk, bisa pengajuan juga, bisa pengajuan. Jadi boleh ya lembaga Boleh, pendidikan boleh. untuk Sangat boleh. memberikan pemahaman, Sangat boleh. Sangat mengajukan sangat boleh. sangat boleh. Bisa Pak nanti sekolah saya ya. Karena kita pada agenda Iya, kita. karena kami juga Pak Kiai sudah memprogramkan harus sinergi dengan MUI, kecamatan, polsek, Iya. ya agar kami bisa dirasakan manfaat. Itu kuncinya. Sekitar. Jadi kuncinya lembaga maju itu harus sinergi Pak, sinergi dengan ya itu ulama umaro. Ya kalau salah satunya kita bertengkar itu tidak akan maju-maju Pak. Jadi harus sinergi. Betul. Gitu. Ya, terima kasih Pak Madi ya, Pak Kiai Kandaipa juga Pak Kiai Marfu. Terakhir nih Pak Kiai, ini dari saya, alhamdulillah tadi sudah banyak bincang ya. Mudah-mudahan ini bukan yang satu kali aja kesini ya. Mari kita nanti rutinkan ya. Minimal nanti Pak Kiai bisa memberikan masukan-masukan dan pesan-pesan untuk masyarakat. Karena nanti ini juga akan di share ya, di share di web, kemudian di YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Tidak hanya untuk lembaga pendidikan, tapi untuk masyarakat ya kayaknya. Mungkin terakhir dari saya. Apa pesan-pesan yang bisa diberikan oleh MUI untuk lembaga pendidikan yang ada di Kecamatan Tonyala ya Pak? Ya. Pertama untuk lembaga pendidikan ya, baik pesantren maupun sekolah itu berdamai bermasyarakat karena bentengnya lembaga itu adalah masyarakat. Tidak usah kita benteng tinggi-tinggi ya, untuk menjaga keamanan lembaga. Ya. Kalau masyarakat sekitarnya kita sudah familiar, Pak. Ya. Intinya familiar dengan masyarakat sekitar, ya minimal dengan desa, dengan RT di sini, dengan RW-nya, dengan desa. Itu tadi sinergi. Agar apa? Agar masyarakat pun sedikit demi sedikit yaitu menanam kepercayaan pada kita dan tentunya yaitu menjaga kondisi menjaga kondisi lingkungan pesantren, menjaga lingkungan lembaga ini jangan sampai ada yang menodai misalnya. Kalau dari Kiai Kandaipa terkait kami kan berada di desa Tapo Satu ya Pak Kiai. Kira-kira Beliau nih, pesan dan doa apa nih Pak? Mohon doakan ya Pak Kiai. Pesan-pesannya untuk kami yang berada di lingkungan atau di wilayah MUI Desa Tapo Satu itu kira-kira apa? Ya, ketika tadi Pak Seko sudah mengatakan tentang sinergitas ya antara lembaga pendidikan itu sendiri, kalau saya yang kedua mungkin simbiosis mutualisme. Ya, seperti itu. Jadi harus, karena begini, kalau bicara keuntungan ya, saling memberikan manfaat sudah pasti. Setiap lembaga itu pasti memberikan manfaat terhadap warga sekitar. Bahkan ketika kegiatan tersebut pendidikannya ada kegiatan pendidikan keagamaan, insya Allah kan bisa dirasakan yaitu tertolaknya bala dan bencana. Ya, tapi
lagi-lagi, tapi masyarakat kadang masih tidak terlalu jauh berpikir sampai ke situ, sehingga betul-betul harus perangkulan secara langsung. Itulah simbiosis mutualisme itu, maksudnya apa? Secara langsung harus kudu dicolek, gitu loh. Tidak bisa hanya dengan berdiri langsung mereka rasakan, karena mereka tak mampu untuk berpikir situ. Jadi sehingga ayo berikan manfaat secara langsung. Apa sih misalnya dengan kegiatan program lembaga itu yang melibatkan warga. Kedua, melibatkan pendidikan yang lebih kecil di bawahnya, yang di sekitar yang lebih dahulu, agar tidak terlalu jomplang. Wah, seakan seperti wah kita pribumi yang udah kecil lagi, gedung-gedung tinggi misalnya apa, mungkin seperti itu ya. Takutnya ada konotasi seperti itu, sehingga dia akan menjadi bumerang kemudian hari nanti ya. Namun jangan sampai pertama mutualisme itu harus betul-betul diwujud nyatakan. Misal dalam kegiatan PHB mungkin, atau ayo gandeng beberapa lembaga sekitar kita bikin kegiatan atau apapun, ataupun dalam hal misalnya ketika hari raya kurban mungkin ya, dan apapun mungkin silakan dilibatkan. Sekecil apapun, insya Allah itu akan menjadi buah bibir yang manis dan indah di mata masyarakat. 1-2 orang kita rangkul itu akan menjadi buah bibir untuk 20 orang. Masya Allah, tanpa kita harus berlalah ke pintu masing-masing. Assalamualaikum, perkenalkan kami seperti tidak berdua. Jadi biarkan mereka sendiri. Jadi apa? Wujud nyatanya ada karena saudara saya dilibatkan oleh mereka. Uang saya, kakak saya, tetangga. Jadi seperti itu mungkin. Itu aja mengikuti insya Allah. Ya, harus ada simbiosis mutualisme ya. Yang kedua, menjaga kondisi tetap aman, Pasti kondusif, pasti. tidak membuat gaduh dan sebagainya, Pak Kiai ya. Pasti. Dan kami juga mohon doa dari Pak Kiai, semoga lembaga kami SMA IT ini ke depan bisa lebih bermanfaat, kemudian bisa lebih simbiosis mutualisme. Ya, dan insya Allah usulan-usulan Pak Kiai tadi nanti kita akan sampaikan ke yayasan Pak Kiai. Karena tadi berniat dengan stakeholder di sini, pengurus. Nanti kan ke depan Pak Kiai ini rencana ada boarding ya, boarding school. Saya ingin melibatkan MUI untuk jadi staf pengajar. Ya, Kalau boarding itu bisa menyedot seluruh dunia, Pak. Oke ya, benar-benar bersedia Pak Kiai ya. Nah, beliau kurikulumnya nih yang mana tuh. Saya sebagai kepala sekolah yang mana instruksi langsung hari ini kan. Libatkan tokoh-tokoh masyarakat di sini supaya lebih berkah, lebih berkah dan bisa berkolaborasi dengan baik. Ya, nanti kan dari MUI bisa memberikan referensi untuk mungkin anggota anaknya bisa di kesini. Betul. Karena sudah bersifat boarding kan, jadi nggak terlalu jomplang jauh dengan kegiatan keagamaan. Mungkin ini kan mungkin bisa kita rekomendasikan. Dan ini juga pakai bahwa memang di sini juga pesan dari yayasan juga jangan tidak setiap kegiatan yang bersifat masyarakat tidak kolaborasi. Memang harus kolaborasi. Baik Pak Kiai, alhamdulillah itu banyak ilmu Pak. Dan saya sebenarnya bertanya. Ilmu banyak sekali. Dan saya pernah Pak Madi ikut 1 kali bakso masail. Kalau tidak salah waktu itu di tempat yang ada Pak. Betul-betul menarik. Betul-betul banyak hal yang ternyata di masyarakat itu muncul karena mungkin ketidaktahuan masyarakat. Dan MUI sebagai dewan lembaga yang kajian itu saya sampai kata saya kalau bisa sampai sore nih. Karena kasusnya di masyarakat itu unik banget. Kasus sehari-hari juga pernikahan, kemudian hubungan sosial dan sebagainya. Dan kita harus hadir. Di Basu Masal itu perdebatan bukan tanpa emosi tapi dengan hikmah. Kebetulan Pak Kiai beliau adalah guru yang ditempatkan di sini juga. Jadi kesama keluarganya tinggal di sini. Kalau saya kan PP ya. Sampai pulang. Oh, dia sudah tinggal di sini. Harus silaturahmi. Saya kasih surat juga besok Pak. Baik, Pak Kiai, terima kasih atas nasihat dan masukannya. Mudah-mudahan tidak bosan di sini. Kami terbuka 24 jam untuk barangkali Pak Kiai memberikan saran kepada masyarakat. Podcast ini berlaku untuk atau silakan dipergunakan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk yang bermanfaat ya. Dan kami doakan Pak Kiai mudah-mudahan kami bisa eksis di Tanjolaya dengan jalan dengan tujuan kita ibadah kepada Allah. Demikian pemirsa podcast kita hari
dengan MUI Kecamatan Tenjolaya dan Desa Taposatu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah Pak Kiai, atur nuhun. Pak Kiai Matu dan Pak Kiai Kadaika. Semoga kita bisa kolaborasi lagi nanti. Amin, amin. Di masa yang akan datang. Mari, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa kolaborasi lagi dengan MUI ya dalam bidang yang lain. Demikian pemirsa, kita tutup podcast kita. Sampai ketemu lagi di podcast SMA IT Tenjolaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.